Halo Bre, selamat datang di channel X Motorride. Kali ini admin akan membahas tentang peringkat motor yang berpublikasi mesin 150cc versi sport bike atau motor sport. Perhitungan ini ditentukan berdasarkan begini. Yang terpenting adalah faktor tenaga mesinnya jika dibandingkan bobotnya, dikenal dengan istilah power to weight ratio. Tapi antara power dan bobotnya itu tidak dibagi langsung karena itu tidak akan objektif. Jadi admin harus menambahkan faktor lainnya, misalnya bobot manusia, rata-rata manusia, di mana berat rata-rata manusia itu adalah 62 kg. Kemudian akan juga memperhitungkan power loss dari komponen penggerak roda. Power loss ini akan mengurangi power mesinnya, karena seperti yang kalian ketahui lah, jika misalnya mesin mengklaim tenaga dari motor itu akan berbeda dengan hasil jika kalian mengetesnya menggunakan alat dinamometer. Itu sebenarnya diakibatkan oleh adanya power loss, karena kalian menghitung tenaga dari motor kalian itu di rodanya, sedangkan pabrikan itu di mesinnya. Sebenarnya banyak yang diperhitungkan, hingga faktor dari top speed atau kecepatan puncak. Tapi kecepatan puncak ini atau top speed bukan prioritas pertama, karena kan bisa saja top speed dari misalnya dua buah motor itu sama. Ya, admin ambil contoh sama-sama top speednya berada di 150 km/jam, tapi untuk mencapainya kedua motor ini berbeda. Misalnya motor A itu sebenarnya cc-nya lebih besar, jadi dia mencapai 150 km/jam itu dalam 10 detik, sedangkan motor B mempunyai kubikasi mesin atau cc-nya lebih kecil sehingga mencapai 150 km/jam itu lebih lama, bisa nyampe 20 detik. Karena motor dengan kubikasi atau cc berapapun bisa dimanipulasi raihan atau batasan top speednya atau kecepatan puncaknya dengan memainkan RPM mesin, memperbesar diameter roda, atau memainkan rasio gear. Tapi pada ujung-ujungnya power lah atau muntahan tenaga dari motor kalian yang akan membuktikannya mampu atau tidak mencapai batas kecepatan puncak atau top speednya. Ya, kalau misalnya kalian menggeber motor kalian top speednya tinggi tapi lama sekali dicapainya, berarti tenaganya kurang. Jadi kalian jangan bangga misalnya kalian menganggap kecepatan motor kalian itu top speednya sangat tinggi, saking tingginya kalian tidak pernah mencapainya, berarti berpikiran masih potensinya masih besar untuk berlari lebih cepat lagi. Kenyataannya tidak begitu, berarti itu tenaganya atau power mesinnya kurang. Karena yang baik itu kecepatan puncak atau top speednya dengan cepat mudah dicapai, maka power mesinnya cukup untuk membawa semua beban motor termasuk radarnya, juga melawan semua faktor penghambat, contohnya angin. Untuk motor sport kelas 150cc ini sebenarnya cukup banyak, misalnya Aprilia GPR 150, Suzuki Gixxer SF 150, Taro GP1 150, GPX Demon 150 GR, Taro GP2 150, Taro GP1 V3. Bahkan pernah ada isu ya bahwa Aprilia akan menjual produk 150cc sport bike-nya di Indonesia, Aprilia RS 150, tapi sepertinya tidak akan terlaksana. Selain itu ada juga ya Suzuki FXR 150, itu powernya lebih besar dari semua sport bike 150cc yang ada saat ini, tapi sayangnya eksistensinya sudah jarang. Jadinya dengan pertimbangan semua motor yang eksis ada di jalanan, maka semua motor yang tidak dipasarkan atau dijual di Indonesia, juga motor jadul yang sudah terlalu usang, itu tidak dimasukkan pada kriteria peringkat. Ya, ngapain juga kita membahas motor yang tidak ada di sini. Oh ya, mengenai informasi tentang power weight to ratio, tentang power loss, tentang top speed, semuanya ada di website kita xmotorride.com, atau video admin lainnya yang membahas tentang hal-hal itu. Semuanya sudah admin cantumkan di kolom deskripsi. Mengenai motor terbaik 150cc versi motor sport dimulai dari peringkat 3, Honda CBR 150R. Motor terbaik 150cc andalan Honda ini dibekali kubikasi mesin sebesar 149,1 cc DOHC 4 katup, memiliki bor kali stroke piston 57,3 dikali 57,8 mm atau near square, dan rasio kompresinya 11,3:1. Secara mesin CBR ini sudah benar menggunakan DOHC, tapi diameter kali langkah pistonnya bukan overbore melainkan near square. Efeknya ya kecepatannya jadi kurang greget, dia malah mengincar keseimbangan antara putaran bawah, menengah, dan atas. Sebenarnya hal ini bisa dimengerti karena berpatokan pada keinginan pasar yang merupakan hasil riset dari pabrikan Honda.
Selain itu, bercermin dari kegagalan penjualan mereka ya di tahun-tahun sebelumnya. Pada saat itu mereka menerapkan mesin overbore seperti Suzuki GSX-R saat ini pada generasi K45A dan generasi sebelumnya. Ya, sebelumnya memang overbore, DOHC overbore si CBR ini, tapi penjualannya tidak begitu baik. Nah, ketika si Honda ini merubahnya, melakukan perombakan pada tampilan dan menjadi lirik square, malah bisa dibilang cukup laku. Makanya meskipun banyak kalian yang nyinyir atau membuli motor ini lemot, ya itu tidak berpengaruh apa-apa bagi Honda selama motor mereka masih laku di pasaran. Untuk tenaganya, mesin CBR ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 16,9 horsepower di 9.000 rpm dan torsi puncak di 14,4 Nm di 7.000 rpm. Dengan bobot yang mencapai 137 kg, maka nilai PWR yang didapatkan adalah sebesar 12,76 kg per 1 HP. Tentunya setelah dikurangi power loss dari sistem penggerak roda serta ditambahkan rata-rata berat manusia pada bobotnya. Sebenarnya motor ini memiliki potensi paling besar jika dilakukan bore up. Kalau dilihat dari mesinnya sudah DOHC dengan kubikasi yang sedikit lebih besar dari GSX. Hanya bor kali stroke atau diameter kali langkah pistonnya saja yang bisa kalian upgrade dan akali bagi kalian semua rider CBR 150R. Pada posisi kedua ditempati oleh Yamaha YZF-R 15 atau R15. Motorsport andalan Yamaha ini bermesin 155,1 cc, SOHC 4 katup ditambah VVA. Memiliki bor kali stroke piston sebesar 58 kali 58,7 mm near square dan rasio kompresi di 11,6:1. Jika dilihat dari mesinnya, SOHC dikombinasikan dengan near square berarti mengincar baik di putaran bawah hingga menengah, sedangkan pada putaran atasnya mengandalkan fitur atau teknologi variable valve actuation atau VVA yang secara otomatis pada putaran menengah atas cam pada noken as atau camshaft akan diganti sehingga suplai BBM ke ruang bakar menjadi lebih melimpah. Karena sebenarnya tenaga mesin itu besarnya ya tergantung dari suplai campur udara dan bahan bakar ini. Semakin besar ya tenaganya pun akan semakin besar. Pada mesinnya R15 ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 19 horsepower pada 10.000 rpm dan torsi puncak di 14,7 Nm di 8.500 rpm. Secara power kalau dilihat memang R15 ini melebihi GSX-R 150, tapi bobotnya lebih berat mencapai 137 kg dan GSX itu hanya 131 kg. Maka dengan begitu PWR yang dihasilkan dari R15 ini adalah sebesar 11,31 kg per 1 horsepower. Hal lainnya yang membuat atau menyebabkan si R15 ini kalah oleh GSX adalah pada raihan atau pencapaian top speednya. Ya karena karakter dari mesin SOHC itu sendiri yang gampang terkena limit atau tidak setinggi mesin DOHC perputaran RPM-nya. Sedangkan top speed itu kan yang mempengaruhinya adalah RPM mesin, diameter roda, dan rasio gear. Sehingga ketika berlari R15 ini awalnya sama-sama melesat, tapi pada suatu titik dia terkena limit dan akan tertahan. Sedangkan GSX terus saja melaju mencapai top speednya yang tinggi. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Untuk rider R15 atau owner R15 disarankan jangan sekali-kali membuka limit RPM-nya. Ini mesin SOHC ombre, sangat riskan jebol di RPM tinggi. Mungkin kalian bisa merubah atau mengakali rasio gearnya, tapi hal itu akan berdampak pada akselerasinya. R15 ini cukup atau sangat mumpuni untuk harian, stop and go, dan konsumsi BBM. Jadi jika di jalanan perkotaan malah cenderung lebih unggul karena GSX ini kan selalu membutuhkan RPM yang tinggi agar bisa melesat. Kan tidak mungkin selalu menggantung RPM atau gas di jalanan perkotaan, pasti berisik dan rasanya geli. Dipaksain juga malah konsumsi BBM bocor kayak pancuran. Tapi memang karakter Yamaha seperti itu, dari Mochil sampai MotoGP-nya ya begitu, kurang greget di kecepatan, tapi untuk torsi yang lebih cepat dicapai, stop and go, dan manuver di tikungan lebih dominan dari pesaingnya. Karena kan sirkuit itu bukan balapan drag race yang selalu lurus, pasti ada tikungan, dan tikungan itu akan menjadi pembuktian dari Yamaha yang bisa menjadi juara MotoGP dengan karakter yang seperti itu.
Coba saja lihat dari awal Fitri, Yamaha itu sudah menggunakan shock depan USD dan swing arm banana aluminium di belakangnya. Hal itu untuk apa coba kalau bukan untuk kestabilan di tikungan? Dah deh, Yamaha sama dengan nikung pacar orang. Dan yang menjadi juara dari motorsport 150cc terbaik dan tercepat adalah Suzuki GSX-R 150. Ya mau gimana lagi, karena yang pure atau murni sport bike ini hanya GSX-R 150 yang memiliki kubikasi mesin sebesar 147,3 cc DOHC 4 valve atau 4 katup, sedangkan diameter kali langkah pistonnya adalah 62 kali 48,8 mm. Itu overbore, sedangkan rasio kompresinya mencapai 11,5 banding 1. Itu tadi, mesin DOHC yang dikombinasikan dengan overbore akan menghasilkan tenaga melimpah di putaran RPM atas. Juga pada batas atau top speednya pastinya sangat tinggi. Motor ini mampu menghasilkan atau memuntahkan tenaga hingga sebesar 18,9 horsepower di 10.500 rpm dan torsi 14 Nm di 9.000 rpm. Dengan bobot yang hanya sebesar 131 kg, maka nilai PWR-nya adalah 10,97 kg per 1 HP. Ya, bagi kalian yang belum tahu bahwa GSX-R 150 ini dari konfigurasi mesinnya adalah spek untuk motor balap. Jadi jika kalian ingin merasakan sensasi motor balap ya di GSX ini, tapi bukannya tanpa kekurangan, justru spek motor balap ini akan terasa nggak enak lah dipakai atau digunakan untuk harian. Motor ini di RPM bawah hingga menengah sangat boyo atau lemot karena muntahan tenaga maksimalnya itu hanya ada di putaran RPM menengah ke atas atau di ujung atas. Jadi kalian akan selalu memutar gas lebih dalam untuk keseharian. Itu capek omre. Belum lagi BBM pastinya boros. Saran kalian yang rider GSX-R 150, motor ini jangan dijual, tetap disimpan, lalu beli Matic atau Supra Bapak untuk harian. Karena ada kepuasan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, tapi kepuasan ini bukan untuk harian. Ya kalau untuk maksa ya bisa aja, sebenarnya tidak. Meskipun boros juga tidak seboros 2 silinder atau di atasnya. Mungkin hanya capek pegal dan harus menggantung RPM tinggi saja. Baik, hanya segitu saja yang ingin admin sampaikan terkait peringkat motor 150cc versi motorsport ini. Sebagai referensi, kalian bisa menonton video admin lainnya tentang mesin SOHC, DOHC, dan rasio kompresi, juga diameter kali langkah piston. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan isi kolom komentar. Jika kalian suka atau menyukai konten admin, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati di jalanan dan selalu utamakan keselamatan kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.